Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurelia Tifara Agustin dari kelas 2023B dengan 3 digit nomor NIM terakhir 036. Di sini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul "Saya Muda dan Saya Bangga Berbahasa Indonesia". Sejatinya bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Menggunakan bahasa Indonesia berarti berjiwa nasionalisme yang tinggi. Hal ini bermakna bahwa kita sebagai warga negara Indonesia telah melakukan upaya pemersatu bangsa sesuai Pancasila. Jiwa semangat Sumpah Pemuda juga kita implementasikan jika kita menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Hal ini dikutip dari Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia, sebagai alat komunikasi antar individu maupun kelompok. Bahasa menjadi kunci terciptanya interaksi. Hal ini dapat dirasakan karena Indonesia memiliki bahasa yang beragam pada setiap daerah. Oleh karena itu, bahasa Indonesia menjadi lingua franca atau bahasa pemersatu di Indonesia untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang memiliki keberagaman bahasa. Salah satu cara menjunjung bahasa Indonesia yakni dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam berkomunikasi. Saat ini kalangan pemuda kurang menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Mereka lebih suka berkomunikasi menggunakan bahasa asing yang dianggap lebih modern dan kekinian. Kadang mereka mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Tentu hal tersebut dapat melunturkan rasa bangga berbahasa Indonesia dan berjiwa nasionalisme. Mengapa saya mengatakan demikian? Apakah ada yang salah dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari? Menggunakan bahasa asing atau belajar bahasa asing adalah sesuatu yang penting. Mengingat tuntutan persaingan di era globalisasi saat ini, akan tetapi manakala di hati kita terdapat suatu kebanggaan ketika menggunakan bahasa asing, dan di satu sisi menganggap bahasa Indonesia bukan suatu kebanggaan, maka secara tanpa sadar kita telah menjatuhkan identitas kita sebagai bahasa Indonesia. Oleh karena itu, ukuran nasionalisme diukur hanya dengan membela negara dalam bentuk fisik. Akan tetapi, nasionalisme juga diukur dengan sejauh mana peran anak bangsa dalam mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia sepanjang zaman. Dengan demikian, peran dalam membumikan bahasa Indonesia tidak hanya tugas tim Balai Bahasa semata, pakar bahasa, sarjana bahasa, dan lainnya, namun juga tugas seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia harus dilakukan di berbagai tempat dan beragam cara. Di antaranya, cara-cara yang dapat ditempuh oleh setiap pribadi penduduk Indonesia dalam mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia adalah: pertama, menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama dalam berkomunikasi. Sering berkomunikasi dengan bahasa Indonesia bukan hanya sekedar karena tidak mengerti bahasa lain, namun karena bukti kecintaan dengan bahasa ini. Kedua, mempelajari bahasa Indonesia. Banyaknya masukan kata-kata serapan asing dalam bahasa Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri dalam mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia. Terkadang kita tidak menyadari sering menyebut istilah-istilah asing daripada istilah-istilah bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Ketiga, memperkenalkan bahasa Indonesia kepada penduduk asing. Seharusnya semua kita memiliki cita-cita untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nomor 1 di dunia. Seluruh penduduk dunia harus tahu tentang bahasa Indonesia. Salah satu cara adalah mengajarkan bahasa Indonesia kepada penduduk dunia. Penduduk dunia harus tahu bahwa di dunia ada yang namanya bahasa Indonesia, dan suatu saat bahasa Indonesia akan menjadi bahasa mereka atau bahasa dunia. Sehingga ke belahan dunia manapun kita pergi, ketika bertemu dengan sesama penduduk Indonesia, bahasa Indonesia harus didahulukan daripada bahasa lain.
Hal tersebut merupakan identitas pribadi anak bangsa dan bukti kecintaan dan kebanggaan kepada bahasa Indonesia. Dengan demikian, langkah yang paling mudah dalam mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia adalah dengan selalu berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Sebagai generasi masa depan Indonesia, kita harus bangga berbahasa Indonesia dengan secara lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris atau bahasa lain dalam komunikasi sehari-hari. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.